Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini saya hanya menyampaikan atas nama Al-Mahdi siapa sebenarnya tokoh-tokoh atau wujud dari nubuatan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan hadir dan nyata di akhir zaman. Atau dengan kata lain, apa atau siapa yang disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman? Lalu wujud dan faktanya seperti apa di akhir zaman? Secara garis besar, wujud itu akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa wujud itu dari alam dan ada wujud itu dari makhluk hidup yang seharusnya pahami. Sebagai umat muslim di akhir zaman ini, yang dahulu disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya ketika akhir zaman, juga bentuk dan kejadian seperti apa sebenarnya. Tentu semua itu saya sampaikan agar kalian tidak terbawa terlalu jauh atas kesesatan yang dilakukan para oknum kaki tangan Dajjal, yang khususnya berwujud manusia. Dan wujud ini tidak akan mungkin bisa kalian pahami, karena memang cara penyesatan mereka tidak akan pernah kalian pikirkan sebelumnya, serta tak akan ada di antara kalian yang akan mengingatkan akan hal tersebut. Sebab selain Al-Mahdi, hampir-hampir yang mengingatkan akhir zaman di akhir zaman itu dalam keadaan tersesat pula. Jadi bagaimana bisa orang yang tersesat bisa menyelamatkan orang yang lainnya? Padahal mereka dari tokoh dan para pemuka agama. Tapi para tokoh dan pemuka agama itu seakan-akan memberi patuah bijak untuk bisa terlepas dari hebatnya fitnah akhir zaman. Tapi itu memanglah sudah menjadi bagian dari fenomena yang terjadi di akhir zaman. Untuk menjelaskan perihal di atas, saya akan membagi wujud yang nyata dari tanda-tanda akhir zaman itu. Pertama, wujud dari tanda-tanda alam yang meliputi tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Dan yang kedua, wujud dari tanda-tanda makhluk hidup. Baiklah, saya akan membahas wujud dari tanda-tanda alam dahulu. Pertama, wujud dari tanda-tanda alam. Kali ini saya hanya menyampaikan bagian terpenting saja dari tanda-tanda alam yang terjadi di akhir zaman, yang akan menandai terjadinya sesuatu peristiwa berikutnya, atau tanda-tanda dari alam yang mengisyaratkan akan sudah tibanya akhir zaman, yang menandai telah hadir dan terlepas, serta menebarnya fitnah Dajjal, sudah turunnya Nabi Isa alaihissalam,
adanya Al-Mahdi alaihi salam dan kaum Ya'jud Ma'jud yang merupakan dari sisa keturunannya saja lagi. Dan wujud tanda-tanda alam ini meliputi tanda besar dan tanda kecil. Ini diantaranya tanda besar pertama, mengeringnya sungai Efrat dan munculnya gunung emas. Peristiwa ini diartikan bahwasanya ketika sungai Efrat mengering lalu muncullah gunung emas. Satu sisi hal ini ditafsirkan dan dimaknai bahwasanya yang akan muncul itu benar-benar gunung emas ketika sungai Efrat airnya sudah mengering. Dan di sisi lain mereka berpendapat bahwa gunung emas itu hanyalah sebuah kiasan dengan anggapan akan muncul sesuatu yang lain dan sangat berharga. Di sungai tersebut sebenarnya pemahaman mereka hanya terjebak di permasalahan-permasalahan tafsir, dan pemahaman seperti itu bahkan sampai saat ini belum juga terpecahkan, hingga umat muslim hanya bisa menunggu dan selalu menunggu. Bahkan mereka akan menunggu sampai hari kiamat, karena ketika sungai Efrat itu mengering tidak akan ada sesuatu barang berharga yang muncul di sana, sebab mereka keliru dalam memaknai daripada nubuatan itu, karena arti dan makna yang sebenarnya adalah proses mengeringnya sungai Efrat itu hanya tanda bahwasanya Al-Mahdi sudah dalam proses, pula dalam membagikan hartanya berupa syafaat. Dan syafaat inilah yang digambarkan sebagai gunung emas, dan gunung emas yang diperebutkan itu pula hanyalah sebuah gambaran akan banyaknya orang-orang yang mengaku Al-Mahdi, karena menjadi Al-Mahdi akan secara otomatis menjadi pemilik gunung emas itu atau syafaat itu. Kemudian tanda besar kedua, mengeringnya danau Tiberias. Dalam sebuah hadis disampaikan pula, mengeringnya danau Tiberias itu dilakukan kaum Ya'jud Ma'jud, kaum pada bagian akhir atau hanya sisa-sisa dari kaum itu, yang juga merupakan pertanda Dajjal sudah terlepas. Ini mengisyaratkan bahwasanya antara Dajjal dan Ya'jud Ma'jud itu ada keterkaitannya, dan pertanda ini diiringi oleh tanda-tanda di tempat lainnya juga. Tapi sebagaimana kita tahu, saat ini danau Tiberias sudah mulai terisi dan akan normal kembali. Hal ini bukan membuktikan bahwa kiamat akan tertunda dan Dajjal tidak jadi keluar. Padahal kembali ke normalnya danau Tiberias setelah mengalami kekeringan itu menunjukkan serta mengisyaratkan bahwa Dajjal itu sudah keluar. Artinya fitnah akhir zaman sudah dimulai, bahkan sedang berlangsung tanpa disadari umat akhir zaman. Dan keringnya danau tersebut juga sekaligus memberi gambaran bahwa kaum Ya'jud Ma'jud sudah ada di situ dan tidak lama lagi akan mengalami kepunahan. Jadi saat danau Tiberias itu sudah mengalami masa kekeringan, itu menunjukkan bahwasanya dua tanda akhir zaman sudah terjadi. Maka bila kedua tanda itu sudah terjadi dan sedang berlangsung, hal itu secara otomatis juga mengisyaratkan bahwasanya Al-Mahdi sudah ada dan Nabi Isa alaihissalam sudah turun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang tidak bisa
dipahami oleh umat akhir zaman, bahkan para pemuka dan tokoh agama, di mana mereka menjelaskan bahwasanya Dajjal itu terlihat secara nyata wujud dan rupanya. Ya'juj Ma'juj terlihat keluar secara kasat mata sebagai makhluk yang brutal. Nabi Isa alaihissalam turun dalam wujud manusia, berinteraksi kepada manusia, dan berpikir kalau Al-Mahdi itu ketika sudah keluar mereka akan dengan mudah berbeat. Seakan sangat mengenal dan paham siapa sebenarnya Al-Mahdi. Semua itu tidaklah seperti yang kalian bayangkan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya fitnah itu luar biasa dan sangat dahsyat. Jadi jangan kalian pikir kalian bisa tahu akan fitnah itu, kecuali sosok Al-Mahdi jadi temukan sosok Al-Mahdi. Jadi temukanlah dulu Al-Mahdi, baru kalian akan paham siapa dan bagaimana Nabi Isa alaihissalam, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, serta peristiwa-peristiwa penting lainnya yang terjadi di akhir zaman. Tapi pada kenyataannya banyak dari tokoh dan pemuka agama, terutama yang mengklaim sebagai ustadz-ustadz akhir zaman, seakan mereka sangat memahami fenomena-fenomena yang terjadi di akhir zaman. Padahal ustadz-ustadz tersebutlah yang merupakan cikal bakal penebar fitnah Dajjal di akhir zaman. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan untuk tanda-tanda kecil, di antaranya masjid dibangun bermewah-mewahan, tanah Arab sudah menghijau, gunung-gunung Arab Saudi sudah berlubang, bangsa Arab berlomba-lomba meninggikan bangunan, Ka'bah sudah tidak memiliki bayangan, serta banyak tanda-tanda kecil lainnya lagi. Hal itu tidaklah terlalu banyak membawa dampak, dan siapa tidak akan membahas hal itu terlalu detail. Kemudian kita lanjutkan membahas di bagian kedua, wujud dari tanda-tanda makhluk hidup. Di antara wujud-wujud dari makhluk hidup yang dinubuatkan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, telah terpenuhinya tanda-tanda alam. Di antaranya Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Sepertinya bukanlah hal yang baru saya sampaikan kalau Al-Mahdi itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri yang dilahirkan kembali, bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi sebagai Al-Mahdi, wali penutup sekalian para wali, risalah yang dibawa sebagai peringatan akhir zaman, untuk peringatkan dan mengingatkan kembali syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus sebagai pemberi peringatan yang terakhir untuk umat manusia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terpenting, jangan karena hanya setiap yang mengaku Al-Mahdi itu pada kenyataannya palsu, maka seakan-akan dijadikan rujukan dan hukum bahwa semua yang mengaku Al-Mahdi itu pasti palsu. Ingatlah, kalian yang mengatakan itu pasti bukan dari ahli tafsir, atau kalian merasa memiliki kemampuan. Sebagian seorang imam mazhab itu terlalu jauh buat kalian. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, singkatnya, Nabi Isa alaihissalam turun
bukan dalam wujud zahir seorang manusia, tapi turun dalam wujud jiwa, di mana turun dan naiknya hanya diketahui oleh Al-Mahdi. Pemuda penantang Dajjal. Bagaimana sebenarnya keadaan pemuda ini? Yang pasti pemuda ini sudah ada, tapi tak pantas kalau saya ceritakan bagaimana keadaan sebenarnya pemuda tersebut saat ini. Cukuplah saya sampaikan, kami di waktu dan zaman yang sama, tapi tak ada pertemuan di antara kami. Pasukan As-Sufyani, pasukan ini digambarkan sebagai pasukan yang sangat teringgas atau buas, tapi pasukan ini sebenarnya orang-orangnya terlihat islami dan biasa-biasa saja. Beringas dan buas itu terletak kepada ketika mereka ingin membunuh Al-Mahdi dengan cara berusaha untuk mencalonkan seseorang sebagai Al-Mahdi, tapi digagalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu barulah sekelompok orang ini, tapi si calon orang yang digambarkan sebagai sosok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kematian, masih tetap terus berusaha untuk mencari dukungan lain dengan menceritakan bahwasanya dirinya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah di dalam mimpinya, seakan mimpi itu istimewa di matanya dan di mata para pendengarnya, tanpa ia sadari bahwa yang dilakukannya itu bersifat ingin menenggelamkan Al-Mahdi yang asli, yang membuat orang berpikir si pemimpi itulah Al-Mahdi. Kemampuan ilmu kalian yang menganggap si pemimpi itu sebagai Al-Mahdi hanyalah kebodohan, dan siapapun yang mengiringi dan ikut ke arah itu tidak lain dari awal kesesatan, serta mempercayai dan membenarkan hal si pemimpi itu sama siriknya dengan yang bermimpi. Ya'jud Ma'jud, kelompok ini sangat terlihat jelas siapa mereka sebenarnya, yang membuat air yang membuat air danau Tiberias mengering. Kira-kira siapa? Dan coba lihat tingkah laku mereka. Dajjal yang datang sebagai penebar fitnah di akhir zaman bukanlah wujud Dajjal yang sebenarnya, tapi ada wujud penggantinya. Itulah kenapa Dajjal di akhir zaman begitu disambut. Dan siapa mereka sebagai wujud dari pengganti Dajjal? Silahkan tonton video saya sebelumnya. Sedangkan tanda-tanda selanjutnya setelah tanda-tanda di atas tadi, maka semuanya akan terlihat nyata sesuai dengan nubuatan di akhir zaman kepada arah kiamat. Wujudnya bukanlah sebagai perumpamaan lagi, tapi nyata sebagai yang dinubuatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Muhammad sebagai khalifah atau raja Arab. Maka nama yang akan jadi raja Arab bernama Muhammad sekaligus merupakan tanda kiamat yang pertama yang bisa disaksikan oleh umat manusia, sebagaimana tertulis di salah satu riwayat, tidak akan terjadi kiamat sebelum bangsa Arab dipimpin oleh khalifah atau raja yang bernama Muhammad. Munculnya matahari dari arah terbenamnya, dan ini juga akan terjadi seperti yang disebutkan. Begitu pula untuk kejadian-kejadian seterusnya hingga kiamat, seperti Dukhan, keluarnya Dabbah, hancurnya Ka'bah serta keluarnya api. Dan di sini
Saya hanya bisa menyampaikan dan mengingatkan, walaupun terkesan berulang-ulang, bahwasanya saya datang itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diislah dan dibeat. Itu hanyalah sebagai pembeda tanda mana Al-Mahdi palsu dan mana yang asli. Karena tujuan utama saya datang di akhir zaman secara khusus itu hanya satu, membagi syafaat. Karena cepat atau lambat apa yang saya sampaikan pun akan terlupakan secara perlahan dan pasti, dan fitnah akan terus berkeseimbungan setelah kepergianku. Dan itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketentuan kepada arah menuju hari atau hari akhir. Sebagai penutup kesimpulan, pertama, temukanlah Al-Mahdi bila kalian ingin tahu apa yang sebenarnya yang sudah terjadi di akhir zaman. Kedua, tak ada syafaat setelah kematianku, apalagi menjelang hari kiamat. Di padang mahsyar itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengumpulkan umat-umatnya yang mendapat syafaat, bukan lagi memberi atau membagi syafaat. Billahi taufiq wal hidayah wa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.